Ziarah kubur ini merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan nasikh mansukh. Pada zaman awal-awal Islam, Rasulullah melarang untuk melakukan ziarah. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Wah, kalau udah dengar kayak gitu, kita gimana? Aduh, ngeri-ngeri sedap kata orang sekarang. Anak istri kita kagak bawa. Emang dia mau ngikut masuk kuburan juga, dipendem? Kagak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman uluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Summa ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Uthman dzil karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahim dalam rangka kita mengkaji kajian dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji makna dari ziarah kubur. Ziarah kubur berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata ziyadah yang berarti menziarahi, menengok atau mengunjungi. Secara harfiah kata ini berarti kunjungan baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal
sedangkan secara teknis kata ini menunjuk pada serangkaian aktivitas mengunjungi makam tertentu seperti makam nabi, sahabat, wali, pahlawan, orang tua, kerabat, dan lain-lain. Sedangkan dalam kosakata bahasa Indonesia, ziarah ini berarti berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, ke tempat yang dianggap mulia, makam dan lain sebagainya untuk berkirim doa. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, ziarah kubur ini merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan nasikh mansukh. Pada zaman awal-awal Islam, Rasulullah melarang untuk melakukan ziarah. Tapi kemudian larangan ini mansukh, diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fuzuruha." Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Dari hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwa pada zaman-zaman Islam baru mulai ini, ziarah ini tidak diperbolehkan karena pada zaman-zaman permulaan Islam baru mau disebarkan, didakwahkan, pada saat itu Rasulullah menganggap hal ini belum boleh karena yang harus dikuatkan itu tauhid mereka semua. Jadi Rasulullah menekankan kepada tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang seperti ziarah kubur ini dilarang karena itu Rasulullah menginginkan dalam perjalanan Islam yang baru didakwahkan ini, jadi yang ini kan dakwahnya tauhid. Adapun manfaat ziarah kubur, satu, mengingat kematian. Kenapa kita yang ingat kematian? Karena kalau kita ziarah kubur, kita ngelihat nisan nih. Kalau udah di sono, kita lihat, ini udah begini nih, mau ngapain? Pasti kita ingatnya kematian akan kematian. Jadi kalau udah datang ke sono, kita akan termotivasi untuk menjaga hubungan baik kepada sanak famili kita, teman-teman kita semuanya, dan mensyukuri waktu agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Selagi kita masih hidup, kita disiplinkan waktu kita, waktunya sholat, waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya masih belum ini, asalkan diistiqomahkan, itu sangat-sangat Allah merindukan orang yang seperti itu. Walaupun ibadahnya sedikit, tapi dia istiqomah. Ada yang ibadahnya, sholat tahajudnya langsung banyak. Ini hari 20 rakaat. Besokannya udah rapi. Jangan kayak gitu. Walaupun sedikit, tapi istiqomah, itu sangat Allah sukai ibadah yang seperti itu. Makna kedua yaitu mengenali silsilah dalam keluarga. Jadi kalau kita ziarah kubur, kita akan melihat silsilah kita nih. Oh, baba kita ini dulu nih keturunannya ini. Oh, masih keturunan orang-orang baik nih. Oh, dari ingkongnya naik ke buyutnya. Oh, masih keturunan orang baik ya. Nah, kita jaga dah tuh. Oh, keturunan gue keturunan baik-baik. Jangan sampai nanti dari
dari kita nurunin ke yang lainnya jangan sampai kagak baik. Jadi kita jaga dah tuh silsilah keluarga kita dengan dari atasnya baik, insya Allah sampai pongkolnya juga baik kalau bisa begitu. Makanya dengan begitu kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang-orang baik. Karena Rasulullah juga mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu dari api neraka. Yang ketiga yaitu dengan maknanya ziarah kubur ini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita udah ngelihat begitu, kita merinding hati. Ini kalau udah begini, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Wah, kalau udah dengar kayak gitu, kita gimana? Udah, aduh, ngeri-ngeri sedap kata orang sekarang. Ngeri-ngeri sedap. Maka itu dengan kita ziarah kubur lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita kalau udah sampai kuburan kita nggak bisa bawa apa-apaan. Anak istri kita kagak bawa. Emang dia mau ngikut masuk kuburan juga dipendem? Kagak mau. Harta kita nggak bisa juga. Yang dibawa cuma amal ibadah kita. Untuk itu kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang benar. Jangan sholat-sholatan aja. Sholatnya yang benar. Kita sholat benar-benar, kita sholat dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan kita bahwa kita sholatku, hidupku semua hanya untukmu ya Allah rabbul alamin. Kalau udah dekat seperti itu, kita sedekah. Yang kemarin-kemarin kan udah dijelasin tuh, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah itu bisa dah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu maupun adab ziarah kubur, yakni kita baca doa ziarah kubur, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sebelum ke makam untuk berziarah hendaknya harus berwudu terlebih dahulu sebelum masuk ke pemakaman. Hal ini dikarenakan saat berziarah kita akan membaca Al-Quran dan membacakan doa-doa untuk keluarga. Yang kedua, memberi salam dan mendoakan ahli kubur. Yang ketiga, saat berziarah hendaknya dilakukan dalam keadaan hikmat dan khusyuk. Karena kalau kagak hikmat, kagak khusyuk, waktu kita doa gimana? Kalau bisa kita khusyuk. Pas waktu berdoa kita doain dah tuh keluarga kita yang udah meninggal dunia nih, udah dikubur, kita doain dengan khusyuk bener dah. Sehingga apa yang diniatkan kita minta diterima amal ibadahnya nih ahli kubur, Allah dengar, Allah terima, insya Allah. Dengan diterimanya doa tersebut, insya Allah mendapatkan maghfirah itu untuk yang di ahli kuburnya itu. Yang keempat, mengambil hikmah dari ziarah. Mengambil hikmah bahwasanya hidup di dunia ini tidak kekal. Pasti ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di situ. Terus yang kelima, dilarang untuk duduk atau berjalan di atas makam. Nah, kita sopan dah. Namanya kita kalau misalnya kita di tempat orang, kita aja jalan permisi-permisi, apalagi kita di kuburan. Kan ada jalan-jalanannya. Jangan sampai kita nginjek nisannya, kuburannya, atau kita lompati, jangan sampai dah. Kalau bisa kita sopan. Karena dengan kesopanan itu kita tidak mengganggu hal-hal yang ada di sekitaran kehidupan di kuburan itu. Karena kan ada tumbuh-tumbuhan juga yang hidup di sana. Jangan main injek-injek aja. Kasihan. Yang 6, menjauhi perbuatan batil. Yang keenam, menjauhi perbuatan batil.
Yang ketujuh, berpakaian sopan. Yang ke-8, tidak boleh mencela atau menyalahkan perbuatan ahli kubur semasa hidupnya. Nah, kita ingat yang baik-baiknya aja dah. Kita doain yang baik-baiknya. Semoga amal ibadahnya dia diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-6, ya setelah itu kita berdoa dah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di makam kita melakukan ziarah kubur, kita ritualan dah tuh, kita baca Yasin. Kalau yang punya paham yang lain nggak langsung doa, ya silakan. Kalau yang punya pahamnya baca Yasin dulu, tahlil, tahmid semua diberesin itu semua, ya silakan juga. Gitu. Kan intinya ziarah kubur mendoakan ahli kubur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunannya, minta diterima amal ibadahnya. Nah, itu aja intinya di situ. Jangan sampai ini kagak bisa nih baca Yasin, kagak boleh. Jangan. Itu mereka punya iniannya, tradisinya seperti itu, silakan. Kalau mau yang langsung baca doa udah silakan. Yang baca Fatihah aja langsung doa silakan. Jadi kita jangan menyalahkan atau ini yang salah itu yang kagak mau ziarah kubur. Jadi kagak mau nginget sama Allah gitu aja. Ya. Mungkin ini aja yang saya dapat sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Pada sahabat Baitur Rahman, ingat-ingat ziarah kubur dah orang tua kita. Kalau misalnya dia masih hidup, datengin, minta doanya. Datanginnya jangan datang-datang aja, bawa gembolan, beliin jeruk 5 kilo, apel 5 kilo, datang dah. Assalamualaikum, Nyak, anaknya datang nih. Ya, udah bawa gitu, pas pulangnya gemelin. Jangan pulang ngeloyor aja, gemelin dah tuh. 500, 1000, sejuta, 2 juta. Kecil tuh. Karena kalau ingat jasa-jasanya, waduh, ya Allah. Kita kagak bisa dah ngitung-ngitung dengan nih bagaimana dia begadangnya, dia waktu kita nangis ini, ya, sedih dah kita dah, kagak bisa dah, itu nggak bisa terukur dengan uang. Nah, jadi pada sahabat Baitur Rahman, datengin kalau masih hidup, datengin dah seperti itu, ziarahi orang tua kita. Ini fenomenanya begini soalnya, ada kala pengajian nih buat acara ziarah ke makam-makam wali. Kalau bisa nih ustadznya nih bilang sebelum ziarah ke sono, ziarah dulu ke makam orang tua ente semua, baru ke ziarah ke wali-wali. Jangan ke wali aja, orang tuanya kagak ditengokin. Jangan begitu. Nih kewajiban ya pimpinan rombongan dah. Kalau bisa jangan ziarah ke wali aja, ziarah ke orang tuanya dulu. Kalau udah mau berangkat ke ziarah wali, ya silakan dah. Nah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasul ke tempat-tempat orang-orang mulia. Kita berdoa di sono, semoga mengharapnya dari ahli kubur ini, orang yang mulia ini, doa kita bisa ya, istilahnya ada gantungannya gitu, diterima gitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.